Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami di sini kelompok 1, sesi 2 akan mempresentasikan tentang makalah Orde Baru dan Reformasi. Pengertian demokrasi. Demokrasi adalah bentuk pemerintahan di mana semua warga negara memiliki hak setara dalam pengambilan keputusan yang dapat mengubah hidup mereka. Demokrasi mengizinkan warga negara berpartisipasi baik secara langsung atau melalui perwakilan dalam urusan pengembangan dan pembuatan hukum. Demokrasi mencakup kondisi sosial, ekonomi, dan budaya yang memungkinkan adanya praktik kebebasan politik secara bebas dan setara. Kata ini berasal dari bahasa Yunani demokratia, kekuasaan rakyat yang terbentuk dari demos rakyat dan kratos kekuatan atau kekuasaan. Sejarah lahirnya Orde Baru. Orde Baru adalah sebutan bagi masa pemerintahan Presiden Soeharto di Indonesia. Orde Baru menggantikan Orde Lama yang merujuk pada era pemerintahan Soekarno. Lahirnya Orde Baru diawali dengan dikeluarkannya surat perintah 11 Maret 1966. Orde Baru berlangsung dari tahun 1966 hingga 1998. Dalam jangka waktu tersebut, ekonomi Indonesia berkembang pesat meskipun hal ini terjadi bersamaan dengan praktik korupsi yang merajalela. Orde Baru lahir diterbitkannya surat perintah 11 Maret Supersman pada tahun 1996 yang kemudian menjadi dasar legalitasnya. Orde Baru bertujuan meletakkan kembali tatanan seluruh kehidupan rakyat, bangsa dan negara pada kemurnian pelaksanaan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945. Kelahiran Supersmart terjadi dalam serangkaian peristiwa pada tanggal 11 Maret 1966. Saat itu, sidang kabinet Dewi Kuala yang disempurnakan yang dipimpin oleh Presiden Soekarno sedang berlangsung di tengah acara. Ajudan Presiden melaporkan bahwa di sekitar istana terdapat pasukan yang tidak dikenal. Untuk menghindari hal-hal yang tidak diinginkan, Presiden Soekarno menyerahkan pimpinan sedang kepada Wakil Perdana Menteri Waperdam. Di tempat lain, 3 orang perwira tinggi yaitu Mayor Jenderal Basuki Rahmat, Brigadir Jenderal M. Yusuf, dan Brigadir Jenderal Amir Mahmud bertemu dengan Letnan Jenderal Soeharto selaku Menteri Panglima Angkatan Darat dan Panglima Komando Operasi Pemulihan Keamanan dan Ketertiban Pangkop Kamtib untuk meminta izin menghadap Presiden. Segera setelah mendapat izin, di hari yang sama 3 perwira tinggi ini datang ke Istana Bogor dengan tujuan melaporkan kondisi di ibu kota Jakarta, meyakinkan Presiden Soekarno bahwa ABRI, khususnya AD, dalam kondisi siap siaga, namun mereka juga memohon agar Presiden Soekarno mengambil tindakan untuk mengatasi keadaan ini. Menanggapi permohonan ini, Presiden Soekarno mengeluarkan surat perintah yang ditujukan kepada Letnan Jenderal Soeharto selaku Menteri Panglima Angkatan Darat untuk mengambil tindakan dalam rangka menjaga keamanan, ketenangan, dan stabilitas pemerintah demi keutuhan bangsa dan negara Republik Indonesia. C. Penataan kehidupan demokrasi pada masa Orde Baru. 1. Pembubaran Partai Komunis Indonesia dan organisasi masanya. 2. Penyederhanaan partai politik. 3. Pemilihan umum perang ganda atau distribusi APRI. 5. Pedoman penghayatan dan pengamangan Pancasila. D. Pelaksanaan demokrasi pada masa Orde Baru. Masa Orde Baru dimulai pada tahun 1966. Pemerintahan Orde Baru yang dipimpin oleh Presiden Soeharto mengawali jalannya pemerintahan dengan melaksanakan Pancasila dan Undang-Undang Republik Indonesia tahun 1945 secara murni dan konsekuen. Berdasarkan pengalaman di masa Orde Lama, pemerintah Orde Baru berupaya menciptakan stabilitas politik dan keamanan untuk menjalankan pemerintahannya. Orde Baru menganggap bahwa penyimpangan terhadap Pancasila dan Undang-Undang Republik Indonesia tahun
1945 adalah sebab utama kegagalan dari pemerintahan sebelumnya. Orde Baru merupakan tatanan politik kehidupan masyarakat bangsa dan negara Indonesia atas dasar pelaksanaan Pancasila dan Undang-Undang Republik Indonesia tahun 1945 secara murni dan konsekuen. Demokrasi yang dijalankan dinamakan demokrasi Pancasila. Demokrasi Pancasila merupakan demokrasi yang didasarkan atas nilai-nilai dari sila-sila yang terdapat pada Pancasila. Pada masa Orde Baru, bangsa Indonesia seakan-akan malah terjatuh menjadi negara totaliter. Kondisi tersebut dapat terjadi karena beberapa hal berikut. 1. Hak politik rakyat dibatasi. 2. Pemusatan kekuasaan di tangan presiden. 3. Pemilu yang tidak demokratis. 4. Pembentukan lembaga ekstra konstitusional. 5. Diskriminatif terhadap etnis tertentu. 6. Korupsi, kolusi, dan nepotisme. Masa reformasi 1998 sampai sekarang. Masa reformasi di Indonesia adalah masa setelah berakhirnya pemerintahan Orde Baru. Masa reformasi dimulai pada tanggal 21 Mei 1988 saat Presiden Soeharto mengundurkan diri dan digantikan oleh Presiden B.J. Habibie. Masa reformasi terus berlanjut hingga saat ini. Lahirnya gerakan reformasi. Reformasi merupakan suatu gerakan yang menghendaki adanya perubahan kehidupan masyarakat, berbangsa, dan bernegara ke arah yang lebih baik secara konstitusional. 2. Perkembangan politik. Sidang Istimewa MPR 1998. Pada tanggal 10 sampai 13 November 1998, MPR mengadakan sidang istimewa yang menetapkan langkah pemerintah dalam melaksanakan reformasi segala bidang. Otonomi daerah. Otonomi daerah adalah hak, wewenang, dan kewajiban daerah otonom untuk mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Pencabutan pembatasan partai politik. Pembahasan politik pada masa reformasi 1998 dilakukan dengan pencabutan pembatasan partai politik. Penghapusan difungsi ABRI. Pada masa reformasi difungsi ABRI dihapus secara bertahap hingga ABRI berkonsentrasi pada fungsi pertahanan dan keamanan. Penyelenggaraan pemilu. Sejak dimulainya masa reformasi hingga tahun 2015, pemerintah telah melaksanakan 4 kali pemilihan umum, yaitu pemilihan tahun 1999, 2004, 2009, dan 2014. Pemilu tahun 2004 adalah pemilu pertama yang memungkinkan rakyat untuk memilih presiden secara langsung. Perkembangan ekonomi. Pemerintahan Presiden B.J. Habibie, kebijakan dalam pemerintahan, menjalin kerjasama dengan internasional moneter, IMF, dan Dana Moneter Internasional untuk membantu dalam proses pemulihan ekonomi. Menerapkan independensi Bank Indonesia agar lebih fokus menguasai perekonomian. Melikuidasi beberapa bank yang bermasalah, menaikkan nilai tukar rupiah terhadap dolar Amerika hingga di bawah 10.000, membentuk lembaga pemantau dan penyelesaian masalah utang luar negeri. Pemerintah Presiden Abdurrahman Wahid, pemerintah Presiden Megawati Soekarno Putri, kebijakan yang ditempuh meminta penundaan pembayaran utang sebesar 5,8 miliar, mengalokasikan pembayaran utang luar negeri sebesar 116,3 triliun, kebijakan privatisasi Badan Usaha Milik Negara (BUMN). Pemerintah Presiden Susilo Bambang Yudhoyono, kebijakan yang ditempuh mengurangi subsidi bahan bakar minyak, pemberian bantuan langsung tunai program BLT diselenggarakan, pengurangan utang luar negeri, kehidupan masyarakat Indonesia pada masa reformasi, kehidupan sosial pada masa reformasi, masyarakat lebih bebas menyuarakan berbagai aspirasinya. Hal ini didukung dengan adanya reformasi di bidang komunikasi, pendidikan. Pemerintah pada masa reformasi menjalankan amanat UUD 1945 dengan memprioritaskan anggaran pendidikan sekurang-kurangnya 20% dari anggaran pendapatan belanja.
Sekian dari kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.